أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas kembali sambungan konten kita kemarin part 1 tentang rahasianya rahasia. Rahasianya rahasia, itulah disebut rahasianya Allah. Rahasia Allah sangat teramat dalam sehingga tidak bisa ditangkap oleh akal. Begitu dalamnya rahasia Allah sehingga para nabi tidak semua mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh juga sudah saya bahas kemarin, bisa kita lihat dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82 tentang perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Subhanallah. Kita bahas kembali sedikit supaya tersambung konten yang kemarin, tapi kita ringkas. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa menemui Nabi Khidir untuk berguru kepadanya. Kita ringkas, lalu berangkatlah Nabi Musa itu menemui Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir dan Nabi Musa bertemu di suatu tempat, pertemuan dua lautan. Lalu Nabi Musa menyampaikan keinginannya bahwa dia mau mengikuti Nabi Khidir dan akan berguru kepada Nabi Khidir. Subhanallah. Lalu Nabi Khidir pun menjawab, "Hai Musa, kamu tidak akan sanggup bersabar mengikuti aku." Subhanallah. Kemudian sambung lagi Nabi Khidir, "Bagaimana mungkin kamu bisa bersabar? Engkau belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal itu." Subhanallah. Di sini kita bisa memahami ketika Nabi Khidir mengatakan, "Bagaimana mungkin kamu bisa bersabar? Engkau belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang itu." Di sini kita sudah bisa menangkap bahwa Nabi Musa belum memahami rahasia Allah yang paling dalam. Subhanallah. Lalu Nabi Musa pun menjawab dengan penuh keyakinan dia seorang nabi
Dia punya keyakinan bahwa pasti aku sanggup mengikuti kamu dengan sabar, subhanallah. Lalu kata Nabi Khidir, baiklah, tapi satu syarat, jangan pernah bertanya sesuatu sebelum aku menjelaskan padamu. Kemudian mereka sepakat, lalu mereka berjalan menyusuri satu pantai. Tiba-tiba Nabi Khidir melihat perahu. Kemudian minta tumpangan, lalu ditumpangin untuk menuju satu tempat. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Nabi Khidir itu merusak samping perahu. Sampai perahu itu bocor. Lalu Nabi Musa protes. Apa kata Nabi Musa? Kenapa kamu merusak perahu orang yang menolong kita? Subhanallah. Nabi Khidir pun menjawab, sudah aku sampaikan. Sudah aku katakan bahwa kamu tidak akan sanggup bersabar mengikuti aku. Dan juga sudah aku katakan, jangan bertanya sesuatu hal sebelum aku menjelaskan. Nabi Musa itu merasa gregetan. Apa yang dilakukan Nabi Musa itu benar. Masuk di akal, logika. Kenapa kita merusak perahu orang sedangkan dia menolong kita? Tapi apa yang dilakukan Nabi Khidir? Dia tidak menggunakan akalnya. Sedangkan Nabi Musa masih menggunakan logika akalnya. Subhanallah. Singkat cerita, berjalan mereka sampai di suatu tujuan. Turun perahu. Berjalan, tiba-tiba Nabi Khidir melihat satu orang anak kecil. Lalu anak kecil itu didekati dengan Nabi Khidir. Langsung dicekat lehernya, dibunuh anak kecil itu. Di sini Nabi Musa tambah panas, protes. Kenapa kamu bunuh anak kecil yang tidak berdosa? Subhanallah. Lalu Nabi Khidir pun menjawab, sudah aku katakan kamu tidak akan pernah bersabar mengikuti aku. Dan juga sudah aku katakan, jangan pernah bertanya sesuatu sebelum aku menjelaskan padamu. Subhanallah. Jadi Nabi Musa itu selalu menggunakan akalnya. Itu benar secara manusiawi. Kenapa kita membunuh orang ini yang tidak berdosa dalam pandangan syahir kita? Benar kata Nabi Musa. Karena Nabi Musa menggunakan akal. Sedangkan Nabi Khidir tidak lagi menggunakan akal. Tapi dia melampaui segala akal. Subhanallah. Singkat cerita, berjalan lalu menemukan satu gedung. Dalam gedung itu ada harta karun. Apa yang terjadi? Gedung itu dirobohkan dindingnya. Nabi Khidir. Nabi Musa lagi protes. Kalau seandainya saya pun protes karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang terjadi di balik kejadian ini. Protes. Benar Nabi Musa. Tapi
Nabi Musa tidak memahami rahasia Allah di balik semua kejadian itu. Subhanallah. Saudara, mungkin kita berpikir, atau seandainya Nabi Khidir hidup di masa kita sekarang, sudah didemo orang habis-habisan. Tiga kesalahan, tiga kejadian yang tidak sanggup diikuti Nabi Musa. Maka tiga kejadian inilah titik terakhir perpisahan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Setelah mereka mau berpisah, Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa sesungguhnya apa yang terjadi di balik kejadian yang dia lakukan. Apa kata Nabi Khidir? Hai Musa, sesungguhnya aku hanya menjalankan perintah Allah. Allah lebih tahu di balik semua kejadian ini. Allah memberitahuku di balik semua kejadian ini. Kamu tidak diberitahukan. Sekali lagi, Nabi Musa benar karena dia masih menggunakan logika, pikiran, akal. Tapi Nabi Khidir tidak lagi menggunakan akal karena dia melampaui semua akal. Tidak lagi menggunakan akal pikirannya karena dia sudah melampaui segala akal pikiran. Artinya, Nabi Khidir semata-mata melaksanakan perintah Allah. Apapun yang terjadi itu, dia laksanakan perintah itu. Karena Nabi Khidir yakin bahwa Allah lebih tahu di balik semua kejadian. Subhanallah. Apa yang kita bisa petik di dalam surat Al-Kahfi dengan kejadian-kejadian antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Insya Allah video akan datang. Saya akan mengurai satu persatu supaya kita bisa mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.